Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Biagas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Disak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada hari ini secara resmi melantik Nawawi Pomolago sebagai Ketua KPK sementara menggantikan Firly Bahuri yang telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh Polda Metro Jaya. Presiden Joko Widodo resmi melantik Nawawi Pomolago menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sementara di Istana Negara Jakarta Senin 27 November 2023 menggantikan Firly Bahuri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pelantikan ini digelar berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 116/P tahun 2023 tentang pemberhentian Ketua Sementara dan pengangkatan Ketua Sementara KPK sisa masa jabatan tahun 2019-2023. Di hadapan Presiden Joko Widodo, Nawawi mengucap sumpah dan jabatan dan berjanji tidak akan menerima pemberian apapun selama mengemban amanah tersebut. Ia pun menjamin KPK ke depannya tidak akan dicampur oleh pihak manapun dan bekerja secara independen. Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu, dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga, dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya. Presiden Joko Widodo pada hari ini membuka forum KTT Internasional Otoritas Keagamaan R20 guna mendorong perdamaian, kerukunan, dan kebersamaan antar umat beragama baik di dalam suatu negara, kawasan, maupun dunia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka forum KTT Internasional Otoritas Keagamaan R20 atau International Summit of Religion Authorities di Jakarta Senin 27 November 2023. Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan pentingnya peran agama serta tokoh agama dalam menjaga perdamaian agar mampu menciptakan kerukunan dan kebersamaan baik di dalam suatu negara, kawasan, maupun dunia. Dengan mengangkat tema peran agama dalam mengatasi kekerasan di Timur Tengah dan ancaman terhadap tatanan internasional berbasis aturan, Presiden meyakini bahwa konferensi ini mampu menjembatani perbedaan dan menghentikan segala bentuk pertikaian-pertikaian yang terjadi di dunia seperti halnya tragedi kemanusiaan di Palestina. Untuk itu, Presiden menghargai adanya forum dialog lintas agama dan lintas bangsa seperti R20 ini, yang diharapkan dapat mendorong terjadinya gencatan senjata dan perundingan damai harus segera dimulai. Terima kasih telah aktif bersama Indonesia berupaya memperkokoh perdamaian dunia dan menjembatani perbedaan-perbedaan. Karena sungguh tidak masuk di nalar, sungguh tidak masuk di dalam nurani kita. Di dunia yang super modern sekarang ini masih terjadi perang dan pembantaian secara terang-terangan yang merenggut warga sipil, yang merenggut perempuan dan anak-anak. Tragedi kemanusiaan di Palestina tidak bisa ditolerir sedikit pun. Gencatan senjata harus segera dilakukan
bantuan kemanusiaan harus dipercepat, dan perundingan damai harus segera dimulai. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf berharap pertemuan ini dapat membuahkan kesepakatan yang diikuti dengan aksi nyata untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi di dunia, termasuk konflik Palestina dengan Israel. Yahya Khalil juga mendorong para pemuka agama dunia untuk menghadirkan agama sebagai solusi masalah dari segala macam konflik yang terjadi di dunia. This gathering today Perkumpulan kita is meant hari for ini us not just to articulate ini our bukan hanya feelings, mengartikulasikan not pemikiran just kita, to bukan spread sekedar untuk messages, menyebarkan pesan-pesan, not just bukan sekedar to untuk proselytize the beautiful teachings of our mengumandangkan religion, but indahnya ajaran we agama have in kita, mind when we initiate this gathering melainkan that we want to dalam hal ini see, kita ingin we melihat want to see a true adanya desire to act, keinginan tulus untuk mengambil a true tindakan, desire to act and to act together untuk among bertindak dan leaders and berdaksama di authorities. antara pemuka agama Because dan pengambil kewenangan agama, it is also karena under ini responsibility juga of merupakan religions tanggung jawab agama to see untuk melihat a better fate for the future nasib yang of lebih human baik civilization. untuk Thank you. peradaban Wallahul manusia. muwaffiq. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar malam puncak kampanye Sadar Wisata 5.0 di Jakarta untuk mengapresiasi desa atau kampung wisata terbaik. Kampanye Sadar Wisata 5.0 ini dihadiri oleh perwakilan dari 65 desa wisata terpilih, kementerian dan lembaga perwakilan World Bank. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan penghargaan kepada desa atau kampung wisata terbaik pada program kampanye Sadar Wisata 5.0. Penganugerahan tersebut bertujuan untuk memberikan dorongan kepada desa wisata agar meningkatkan kinerja mereka. Penghargaan terdiri dari 5 kategori dengan total 19 pemenang. Sandiaga menambahkan para peraih penghargaan diharapkan dapat termotivasi untuk bisa mengekskalasi dan mengamplifikasi desa mereka dengan promosi maupun akselerasi produk wisata mereka. Kampanye Sadar Wisata 5.0 dihadiri oleh perwakilan dari 65 desa wisata terpilih, kementerian dan lembaga terkait, perwakilan World Bank. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam sambutannya mengapresiasi perwakilan tiap desa yang selama kurang lebih 2 tahun mendukung program kampanye Sadar Wisata 5.0. Sandiaga percaya desa wisata yang akan menjadi lokomotif pembangunan ekonomi Indonesia. Selain sukses membuka peluang usaha dan lapangan kerja, desa wisata menjadi salah satu destinasi unggulan yang mengusung konsep sustainable dan ramah lingkungan. Ia menjelaskan konsep wisata seperti ini yang banyak diburu oleh wisatawan Nusantara maupun mancanegara, terlebih setelah pandemi COVID-19. Menparekraf Sandiaga juga berharap agar program kampanye Sadar Wisata 5.0 ini terus dilanjutkan. Saya berharap perjuangan teman-teman tidak berhenti hari ini, tapi terus membangun desa wisata dan menghadirkan kontribusi, sumbangsih pemikiran, komitmen untuk teman-teman sekalian. Karena saatnya kita menjawab tantangan dengan peluang. Siap semua? Pada kesempatan sebelumnya, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan Kemenparekraf dengan seluruh tenaga akan menumbuh kembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia yang maju, berdaya saing, berkelanjutan, serta mengedepankan kearifan lokal yang ditopang dengan keberadaan SDM yang andal. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.